返事ないな。ミオ、どうした？追っかけよう。おい、終わらんな。もっと俯瞰して考えよう。なんで俺らから逃げた？銃声？の人。血がほら実はお父さんよう言うてたわな。しんちゃんって後片付け終わるまでがAku juga mau. Selamat datang di Gadgetener, Korea, Jepang, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Jepang. Kali ini kita akan membahas anime bertajuk Summertime Render yang menceritakan tentang seorang pemuda yang menemukan hal janggal ketika dia pulang kampung ke pulau bernama Hitogashima. Hal janggalnya gimana? Daripada penasaran, langsung aja kita skuida. Berawal dari mimpi seorang pemuda bernama Shinpei yang tanda kutip diberi hadiah oleh teman masa kecilnya bernama Ushio. 帰ったらみんなによろしく言うといて。お前も一緒に。私はイケヤンよ。ちゃんと私のこと待て。ミオのこと。Kok kenyal? Shinpei dalam perjalanan ke Pulau Hitogashima, yaitu kampung halamannya. Dia mudik ke sana setelah 2 tahun pergi untuk menghadiri acara pemakaman Ushio. Iya, cewek yang dimimpinya tadi. Sesampainya di sana, Shinpei disambut oleh Mio dengan rem sepedanya yang blong. Dia adalah adik Ushio. Mereka berdua langsung jalan ke gedung pemakaman. Shinpei diangkat anak oleh ayah Ushio dan Mio setelah kematian kedua orang tuanya 10 tahun lalu. Makanya mereka sudah seperti keluarga. 1 hari sebelum Shinpei pergi merantau ke kota, Ushio punya satu permintaan, yaitu ingin memakan kari buatannya. Dia bilang, kapan-kapan akan aku buatkan. Tapi ternyata takdir berkata lain. かわいそうにね。それより聞きました？菱形先生が解剖したいう話じゃないですか。 아깐 데 자신라. Ushio meninggoy karena menyelamatkan seorang bocah bernama Shiori yang tenggelam. Karena ayah Shiola yang mengotopsi Ushio, Shinpei bertanya soal otopsi pada Shou. Tapi di tengah show cerita, Shinpei diminta membantu proses pemakaman. Maka pembicaraan mereka akan lanjutkan nanti lagi. Di tengah makan kari buatan Shinpei, polisi bernama Tetsu memergoki Mio yang lainnya memperhatikan rumah mereka. Nah loh, Shou melanjutkan ceritanya tentang otopsi. Ternyata ada tanda seperti bekas dicekik di leher Ushio. Maka ada kemungkinan kalau Ushio bukanlah meninggoy tenggelam, tapi dibunuh. Tapi seluruh kronologi dari saksi mata di sana tidak ada yang merujuk pada kesimpulan bahwa Ushio meninggoy dibunuh. Mio mengetuk pintu kamar Shinpei. Dia memberikan kalung yang Ushio pakai di hari dia meninggoy ke Shinpei. Mio sempat berkata tidak akan memaafkan orang yang membunuh Ushio. Dan ternyata itu adalah kalung buatan Shinpei sebagai tanda perpisahannya saat merantau. Besoknya, Tetsu datang ke resto keluarga Mio. Dia membawa kabar kalau keluarga Shiori, si bocah yang diselamatkan Ushio, hilang sekeluarga. Mio terlihat kaget dan langsung pergi ke kediaman Shiori. 오마타세. Shinpei mengikutinya. Mio mulai bercerita kalau sikap Shiori jadi aneh seminggu sebelum kejadian yang membuat Ushio meninggoy. Shiori berkata kalau dia melihat dirinya yang lain saat mencari serangga di gunung. Dan setelah itu, dia seperti diawasi terus. Di tengah bercerita, tiba-tiba mereka diinterupsi oleh seorang kakek bernama Nezu. Dia berkata kalau yang dialami Shiori adalah wabah bayangan. Sebuah mitos yang dimana saat seseorang melihat bayangan yang persis dengan dirinya, maka dia akan meninggoy, dibunuh bayangan itu. Dan bayangan itu akan berpura-pura menjadi orang itu dan membunuh seisi rumah. せやさけ影の闇人はヒルコ様にお祓いしてもろたとかわしのじいさんが言うとったわ。 Nezu pun pergi.
Mio lanjut bercerita kalau dirinya juga melihat bayangan Ushio 3 hari sebelum Ushio meninggoy. Maka dari itu dia langsung berlari ke sini karena khawatir pada Shiori sekeluarga. Mio belum bercerita tentang ini ke siapapun. Shinpei mengajak Mio ke kuil yang dibilang Nezu tadi, karena siapa tahu mendapat sebuah jawaban dari semua kejanggalan ini. Tapi saat sampai di sana, Mio seperti melihat Shiori di tengah hutan. Mereka mengikuti sekelabatan itu. 終わらんな。もっと俯瞰して考えよう。なんで俺らから逃げた？銃声？の人。お父さんよう言うてたわな。だって後片付け終わるまでが。 Kok kenyel part 2? Lah, kok balik lagi cuk? Karena Shinpei merasa pernah punya ingatan kalau si Onesan tertembak, dia pun menanyainya. Tentu si Onesan tidak tahu apa-apa. Saat dia mengecek HP, dia baru sadar kalau dirinya kembali ke hari di mana dia baru pergi ke Hitogashima. Tapi Shinpei mengira kalau dirinya mungkin cuma bermimpi buruk setelah membaca sebuah novel misteri horor berjudul Manusia Rawa, yang menceritakan tentang wanita yang menganggap keluarga dan teman-temannya menghilang dan digantikan oleh sesosok makhluk. Shinpei mengalami kejadian yang sama seperti yang dikiranya mimpi itu. Bahkan warna CD Mio pun sama. Tapi sekarang dia menemukan sebuah detail baru, yaitu sepeda Mio blong karena kabel remnya seperti dipotong seseorang. Karena seluruh gerakan dan percakapan yang terjadi sama seperti tanggal 22 Juli yang dimimpinya, ia pun sadar kalau tadi bukanlah mimpi. Dia sedang mengulangi tanggal 22 Juli sekali lagi. Dan lagi-lagi seperti ada flash foto di tengah pemakaman, yang kayaknya sih berasal dari Shiori. Saat melihat Shiori, Shinpei pun jadi teringat apa yang terjadi pada Shiori sekeluarga dan berkata Nezu kalau Shiori bisa saja sudah dibunuh dan digantikan oleh bayangan. Malamnya saat makan malam, Shinpei yang kalut pikirannya izin keluar mencari angin. Tapi dia malah mendapati Mio yang lainnya, atau kita sebut saja bayangan Mio, membunuh Tetsu. Dan tiba-tiba... Mio じゃない。 Bayangan Tetsu benar-benar punya ingatan yang sama dengan Tetsu yang asli. Ternyata bayangan Mio mengintai rumah itu bermaksud ingin membunuh Mio yang asli. Karena dering telepon dari Show, Shinpei pun meninggoy di tangan bayangan Mio. Lagi-lagi Shinpei seperti masuk ke lorong waktu. Dia kembali ke momen di saat dirinya sampai di Hitogashima. Si bodoh. Beralih ke si Onesan. Dia merekam sebuah voice note yang belum tahu untuk apa, tapi terlihat seperti sebuah laporan. Dan kelihatannya dia sudah tahu tentang wabah bayangan di pulau ini. Malamnya karena khawatir Tetsu terbunuh lagi, Shinpei membuat laporan palsu supaya dia tidak patroli lewat depan rumah Mio. Dia juga menchat Shou untuk membicarakan tentang otopsi Ushio besok saja, karena HP-nya akan ia gunakan untuk merekam bayangan Mio semalaman. Saat dia bercermin, Shinpei baru sadar kalau warna mata kanannya berbeda. Bisa ae. Paginya, dia benar-benar mendapat rekaman bayangan Mio sangat jelas.
Shinpei langsung membicarakan ini dengan Mio. Karena bayangan Mio berniat membunuh Mio yang asli, maka mereka berspekulasi kalau Ushio juga dibunuh oleh bayangannya. Mereka pun ngeh kalau Shiori berarti dalam bahaya, karena dirinya juga pernah melihat bayangannya. Karena takut Mio kenapa-napa, Shinpei datang sendirian ke rumah Shiori. Dan kebetulan dia bertemu dengan tetangganya. Pintu rumahnya ternyata tidak terkunci. Makanan masih utuh dan TV masih menyala. Tapi tidak ada seorang pun di sana. Yang tersisa cuma bekas gosong seperti bayangan Tetsu yang melenyapkan tubuh Tetsu yang asli saat itu. Serta beberapa bekas bantingan keras ke lantai. Kemungkinan bekas gosong itu adalah kedua orang tua Shiori. Berarti kemana Shiori? Shinpei pun sadar kalau bayangan Shiori sudah menggantikan Shiori bahkan saat berada di pemakaman Ushio. Flash foto yang ada di pemakaman itu pun adalah ulah Shiori. Tapi sesaat tetangganya itu naik ke lantai atas, bayangan Shiori langsung kabur. Shinpei mulai khawatir dengan si Onesan. Dia pun mulai menanyai seluruh warga di sana yang siapa tahu melihat Onesan itu. Urusan yang kenyal-kenyal aja, inget lupa. Pada akhirnya Onesan itu tidak ketemu. Saat kembali ke restoran keluarga Mio, Tetsu pun mampir. Dan dari cara bicaranya, sepertinya Tetsu kali ini tidak terbunuh bayangan. Tetsu juga memberi Shinpei HP Ushio, yang memang dipesankan Ushio untuk diberi ke Shinpei kalau terjadi sesuatu padanya. Shou datang. Shinpei pun menceritakan semuanya tentang wabah bayangan dan temuan yang dia dapat selama ini. Mio sempat mengajak mereka ke kuil yang pernah Nezu maksud. Mungkin kepala kuil tahu sesuatu tentang wabah bayangan. Karena takut hari ini bayangan Mio ada di dekat sana, dia pun mengajak ke kuil besok saja. Tapi ternyata besok adalah hari festival musim panas. Dan mungkin itu malah lebih aman karena banyak orang. Arigatou na. So, 信じてくれて。お前も俺を信じて話してくれたんやろとな。俺にもちょっと調べてみたいことあんねん。予報は当てにならんな。しんちゃん、いつまで島にいてるん？そうやな。葬式が済んでしばらくしたらと思ってたけど、どうなるか。ずっといてたらええのに。ずっとって？ Kelihatannya Mio suka pada Shinpei. Mio lalu memberi kalung Ushio pada Shinpei. Keesokan harinya, mereka akan pergi ke kuil bersama dengan adik Shou, Tokiko, yang belum diberitahu apa-apa tentang wabah bayangan. Di tengah festival, Shinpei merasa bersalah karena tidak ada di saat-saat tergenting Ushio. Tapi Shou meneguhkannya dan berkata kalau sekarang yang terpenting dia harus melindungi Mio sebagai kakaknya. Dan ternyata Shou memang suka Mio sedari dulu. なんや悪いか。何の話してんの？いやそのおっぱいと尻やったらどっちが好きかちゅう話や。おい。いや嘘やからこいつの。でもそれ興味ありますね。だって新平さんついミオのお風呂覗いたんですよね。新平さんどう思ってるんですか、ミオのこと。何聞いてんの、トキコ。どうってもちろん大事に思ってるけど、家族として。 Shou mendapat kabar kalau kepala kuil baru punya waktu senggang setelah peluncuran kembang api. Maka mereka harus menunggu. Tiba-tiba, Shinpei seperti melihat Ushio di kerumunan orang. Dia langsung berlari mencari Ushio. ミオのこと頼む。すいません、通ります。待ちくたびれてんのとちゃうか。お姉ちゃんめっちゃ楽しみにしてたから、どっかに来ててもおかしないわ。見つけてよ。 Itu benar-benar Ushio. Anehnya, Ushio tidak tahu apa-apa tentang dirinya yang meninggoy dan dia pun tidak tahu kenapa dia berada di pantai ini. Tapi Shinpei tahu kalau Ushio yang ini pasti cuma bayangan. あれ、なんでここにおるんやろ。私おかしいな。ここに来る前のこと。苦しかったことだ
けば水の中ってそんな死んでしもたんか。じゃあ私って幽霊？ちゃんと足あんねやね。思い出した。もう一回会いたかったなって。新平に会いたいよって戻ってこられたんかな。嬉しい。これじゃあまるで本当に。なあ新平、言おうと思ってたことあんねん。新平が好き。 Tiba-tiba Ushio menyatakan cintanya. Waduh. 死んで頭おかしなったんとちゃうか。そうかも。ぼーっとするし。騙されるな。棺に収まった牛尾のふりをしやがって。何しにここに来た。神様のとこ行くんとちゃうん？何がしたいんや。したいってか、まさか今日は24日？したいことあった。私、新平とお祭り行きたい。 Kelihatan kalau Ushio yang ini tidak tahu kalau dirinya cuma bayangan. Karena takut orang-orang yang mengenal Ushio tahu kalau Ushio tanda kutip bangkit lagi, Shinpei pun membawanya pergi. Tapi gawatnya, bayangan Mio sempat melihat Shinpei dan Ushio. Ushio disembunyikan dan diminta untuk tidak kemana-mana sebelum festival berakhir. Mereka banyak bercerita tentang kehidupannya selama 2 tahun terakhir. Tapi dia benar-benar tidak tahu tentang bayangan, bahkan bagaimana dia meninggoy. しおりちゃんがどうなったんか。しおりちゃんがどないしたん？演技には見えなかった。なんでもない。ミオやわ。貸して。もしもしミオ。お姉ちゃん。俺です。お姉ちゃんの声がしたよ。そんなわけないやろ。ごめん、私どうかしてるわ。もう花火終わってしまったよ。私ら今境内。わかった。ダッシュで行きます。なんて？いいからお前は出てくんな。 Ushio disuruh menunggu, dan Shinpei kembali ke Mio DKK. Momen-momen terakhir di festival dipakai Show untuk confess ke Mio. Tapi Mio menolaknya. Kesian. もん見せてもらったどんまい。あのアホ。今の牛尾。牛男ではない。愛の戦士。こら。秒でバレました。これまさか。みんなの顔どうしても見とて。浴衣よう似合ってるな。違う。 Mio yang tahu kalau itu bukan kakaknya yang asli pun membentaknya dan berkata kalau dia monster. Tapi ternyata Shinpei yang ada di sana pun bukan Shinpei yang asli. 10 menit sebelumnya, saat Shinpei OTW ke tempat Mio DKK, dia bertemu bayangan Mio. Bayangan Mio bingung mengapa Shinpei tahu tentang wabah bayangan dan sampai merekam dirinya. Dia pun berkata kalau bayangan Ushio itu adalah pengkhianat. Tiba-tiba muncul bayangan Shinpei yang saat itu terbentuk saat Shiori memotretnya. Bayangan Shinpei mengupdate informasi terbaru tentang Shinpei dengan menyentuhnya. Dan saat Shinpei mau dibunuh, bayangannya mencegah karena seseorang yang mereka sebut ibu ternyata sudah tahu kalau Shinpei meninggoy, dia bisa mengulang kehidupannya lagi. Itu akan merepotkan mereka karena Shinpei akan mencegah mereka dengan pengetahuan yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Shinpei dibiarkan hidup sampai rencana pamungkas mereka selesai. 俺は上に行く。携帯取ってくれ。お前は下に何人か行かせて。テント裏の機材置き場よ。情けないよな。お前は誰も守れやんねん。ミオに指一本でもくれてみろ。やめてよしんちゃん、かっこよすぎ。もう手遅れやで。もうじきお母さんが起きてくる。じっとこっち持っとくか。Untung, Onesan satu ini datang. この人。フェリーの。 Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut keseruannya di part 2, hari Rabu. Oke, bye-bye.